kita lihat. Siap, Bu. Kak Ibu akan membagikan layar, nak. Siap, Bu. Oke, baik. Untuk pertemuan kali ini Ibu akan membahas mengenai sendi, ya. Sendi ini merupakan alat gerak pada manusia, ya. Sesudah ada tulang, pasti di tulang itu ada sendi. Kemudian setelah ada sendi, adanya otot. Ibu akan membahas mengenai sendi. Coba lihat. Sendi adalah hubungan antara tulang. Silahkan ditulis. Sendi adalah hubungan antar tulang. Jadi hubungan antar tulang, ya, satu tulang dengan satu tulang yang lainnya itu disambungkan adanya sendi. Paham? Oke. Sudah ditulis? Sendi adalah hubungan antara tulang. Sudah ditulis? Macam-macam sendi, silakan ditulis. Di antaranya satu, sinartosis atau disebut dengan sendi mati. Silakan ditulis. Yang pertama adalah sinartosis atau disebut dengan sendi mati. Ya. Sendi mati atau tidak mempunyai gerak, hanya menyambungkan satu tulang dengan tulang lainnya saja. Contohnya antar tulang dahi dan tulang ubun-ubun, ya. Dahi, ya, tahu ya? Dahi di atas, ya, di atas kepala, dan tulang ubun-ubun. Silahkan ditulis, nak. Kemudian yang kedua ada diartosis. Diartosis itu adalah sendi gerak. Sendi gerak gerakannya lebih banyak. Kemudian ada sendi kaku, ya, atau disebut dengan ampiartosis. Sendi kaku yaitu gerakannya terbatas. Contohnya ada di tulang dada dan tulang rusuk yang bergerak saat kita bernapas, ya. Saat kita bernapas menghirup udara, pasti tulang itu akan bergerak, tetapi bergeraknya tidak seperti sendi gerak tetapi kaku. Kalau sendi gerak diantaranya ada sendi tangan, sendi kaki, dan lain-lain, ya, masih banyak. Kenapa disebut dengan sendi gerak? Karena memerlukan gerak yang paling banyak. Silahkan ditulis dulu, ya. Kemudian sendi gerak. Sendi gerak diantaranya ada sendi geser, ya. Sendi geser ini berada di tulang belakang. Kemudian ada sendi peluruh. Sendi peluruh itu ada di bahu dan pinggul. Kemudian ada sendi gulung. Sendi gulung di antaranya ada di pergelangan tangan. Kemudian ada sendi engsel. Sendi engsel itu adanya di siku, lutut, ruas jari. Kemudian ada sendi putar. Di antaranya ada leher dan kepala, itu bisa diputar-putar, ya, kepala, ya. Next, yang terakhir ada sendi pelana, itu adanya di ibu jari, ya. Di ibu jari itu sendi pelana. Perhatikan gambar sendi di gambar slide Ibu, ya. Di sini coba perhatikan macam-macam sendi berdasarkan arah pergerakannya. Di sini ada sendi geser. Sendi geser ada di tulang belakang. Itu kelihatan yang sama Ibu ditandai, kelihatan, nak? Kelihatan, Bu. Ya, yang ini, ya. Kelihatan, Bu. Yang ini. Kemudian di sini ada sendi peluruh. Peluruh itu ini di bahu nih, ya. Ketiak, ya, biasanya ini, ya. Bisa diputar-putar. Kemudian ada sendi gulung. Ini di jari-jari, di jari-jari kalian, kemudian di pergelangan tangan, ya. Ini sendi gulung. Kemudian ada sendi engsel. Ini sendi engsel, ya. Ini di lutut kalian, ya. Biasanya di sendi engsel ini kalau misalkan ada kecelakaan suka tergeser, jadi tidak bisa berjalan. Jadi ya kalian, ya, hati-hati kalau berjalan atau berolahraga. Kemudian ada sendi putar. Sendi putar ini ya. Sendi putar itu di daerah apa? Leher, ya, tadi, ya. Di daerah leher itu.
Kemudian ada sendi pelana. Sendi pelana ini hanya di ibu jari saja. Paham ya, Nak ya? Coba lihat gambar di sini. Di sini ada sendi putar. Tuh, sendi putar itu pasti di leher. Kalian suka melakukan olahraga ya, kepalanya diputar-putar. Kemudian ada sendi peluru. Tuh, sendi peluru ya. Di antaranya ada di paha tuh. Di paha kalian ini ya. Jadi kalian kalau jatuh atau terpeleset, hati-hati, suka ngegeser. Ini kalau udah ngegeser susah, sakit banget ya. Jadi kalau kalian melakukan aktivitas itu harus hati-hati. Kemudian ada sendi engsel tuh. Ini sendi engsel di sikut-sikut kalian ya. Kemudian ada sendi pelana. Sendi pelana itu adanya di ibu jari ya, di sini. Kemudian ada sendi gulung. Sendi gulung itu pergelangan tangan ya. Kan kita kalau menari kan bisa ya pakai tangan ya. Kemudian sendi geser. Ini juga sendi geser. Tak ada di apa ini? Di dekat kaki teh namanya mata kaki ya, di mata kaki. Bisa dipahami, Nak? Bisa Ibu. Coba diulangi lagi apa yang dimaksud dengan sendi. Sendi itu adalah iya, hubungan antara tulang. Jadi di persendian ini menghubungkan tulang yang satu dengan tulang yang lainnya. Kenapa kita bergerak? Karena ada sendi. Ya, karena tulang itu digerakkan oleh sendi. Sendi tidak hanya sendi untuk bergerak, tapi harus ada otot. Otot itu adalah sebagai energi yang bisa menghasilkan gerak kalian. Paham? Paham. Iya. Next, sekarang kita akan membahas evaluasi yang tadi. Silahkan siapkan catatannya. Soalnya kan ada 5 ya. Betul ya? Soalnya ada 5. Satu soal itu berarti betulnya 2 ya. Kalian sama kalian di yang kalau betul di checklist, yang kalau yang salah di cakra. Tapi Ibu mohon kalian ngenilainya harus jujur. Paham? Paham Ibu. Iya. Berarti nomor 1 itu nilainya 2 ya. Nomor 1 nilainya 2, nomor 2 nilainya 2, nomor 3 nilainya 2, nomor 4 nilainya 2, nomor 5 nilainya 2. Jadi totalnya 10. Paham? Oke. Paham Bu. Nomor 1 kita isi bareng-bareng. Nomor 1. Ya, tulang apakah ini? Tulang apa? Tulang rusuk. Tulang rusuk. Betulkah tulang rusuk? Ya, nomor 1 tulang rusuk. Checklist. Yang betul. Awas. Ibu minta kejujurannya. Oke. Tulang rusuk ini fungsinya apa? Melindungi organ dalam. Coba, melindungi organ dalam. Betul apa tidak? Ya, berarti nilainya 2 kalau betul dua-duanya. Paham? Iya. Sudah? Di checklist? Sudah Bu. Siap. Sekarang nomor 2. Nomor 2 tulang apakah ini? Coba. Iya, betul. Fungsinya untuk apa? Melindungi otak. Coba, betulkah melindungi otak? Yes, betul. Berarti nilainya sudah 4. Ini nomor 3. Nomor 3 ini tulang apa? Tulang apa? Tulang nomor 3? Tangan. Tulang tangan. Apakah betul tulang tangan? Ya, betul. Tulang tangan. Fungsinya untuk apa? Songkongan dan pergerakan. Coba, songkongan apa? Gerakan. Ya, betul. Berarti poinnya 2, nomor 3. Nomor 4. Tulang apakah ini? Tulang kaki. Next. Ya, betul. Fungsinya untuk Songkongan dan pergerakan. songkongan dan pergerakan. Apakah betul? Ya.
Yang terakhir itu tulang apa? Tulang belakang. Coba, tulang belakang. Fungsinya untuk apa? Menyokong. Oke, betul. Silahkan, kalau betul semua berarti betul.